Oke, baik. Selamat pagi kepada Anju. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar Anju? Puji Tuhan, kabar Anju sekarang sehat. Nanti Anju ada mau cerita sama Ibu mungkin biar kita orang kayak sedih gitu. Oh, oke, baik. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih mendalam atau sebelum kita langsung ke kegiatan inti, Ibu ingin bertanya nih, alasan Anju datang kepada Ibu untuk konseling kepada Ibu itu apa ya alasan Anju? Alasan Anju itu, Bu, karena kan Anju, Ibu kemarin kan masuk kelas Anju. Ibu kayak menjelaskan tentang konseling gitu. Anju tanya sama kawan, dan situ kan Anju kayak merasa kayak ngantuk gitu, Bu, karena kan nanti ada Anju ceritakan sedikit tentang Anju gitu kan. Kayak nggak fokus, jadi aku kayak aku manggilnya guys gitu kan, guys aku lagi kayak ada masalah gitu loh, sama siapa lah mau cerita ya, mau terbuka kali gitu. Sama Ibu Indah aja. Kalau sama Ibu Indah jangan guru BK. Ya memang iya karena lagi guru BK, makanya kalau apa konsultasi sama Ibu itu aja. Apapun kalau masalahmu ceritanya sama Ibu itu kan, seperti itu. Oke. Nanti pada intinya Anju beralasan kenapa sama Ibu konsultasi itu dari teman ya. Ya. Oke, jadi sebelumnya Anju pernah nggak melakukan konseling kepada orang lain atau kepada siapa? Begitu Anju, bagaimana? Belum pernah, bukan Anju baru tahu ini konseling itu. Oke. Berarti ini perdana ya? Iya, Perdana. Oke. Jadi sebelum kita langsung kepada pembahasan, Ibu ingin menceritakan atau menjelaskan sedikit mengenai konseling. Mulai dari tadi kita bahas konseling. Jadi perlu kita pahami itu konseling individual itu apa. Jadi konseling individual itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada si klien atau kepada Anju khususnya. Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh Anju, saya sebagai guru BK ataupun konselor akan berusaha nanti memberikan memberikan solusi ataupun mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Anju. Kurang lebih sederhananya itu ya pengertian daripada konseling individu. Jadi memang di sini Anju boleh bercerita dengan terbuka. Jadi tidak usah takut, nanti Ibu ini membeberkan kepada orang lain, nanti cerita saya ini tidak privacy antara kami berdua, malah nanti orang lain jadi tahu kalau saya itu punya masalah ini gitu. Tenang saja. Kalau di sini Ibu akan menerapkan asas kerahasiaan. Nah, ini adalah salah satu asas yang dipakai dan digunakan dan dipegang erat oleh konselor khususnya ya. Karena memang tanpa asas konseling itu tidak bisa berjalan baik ya. Jadi ibaratnya sebuah rumah kalau kita bangun itu kalau tidak ada fondasi dari bawah itu tidak akan kokoh berdirinya. Jadi seperti itu juga lah mengenai asas ini. Konseling ini akan berjalan dengan baik kalau kami nanti menggunakan asas, apalagi salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Anju tenang aja, bercerita itu boleh bebas, leluasa, tidak perlu takut nanti terbuka atau terbongkar ke orang lain. Ya, kurang lebihnya begitu. Ibu ingin bertanya, apakah Anju bersedia? Kalau Anju sangat bersedia, Bu. Oke, sudah bersedia ya. Dan memang kalau misalnya tidak bersedia nggak mungkin kan datang ke Ibu. Iya. Oke, jadi sejauh itu dari yang Ibu jelaskan, konseling itu apa, konseling individual itu apa, bahkan asas kerahasiaan. Sejauh ini apa ada yang ingin Anju tanyakan? Anju masih bingung sih, Bu, tentang konseling ini. Makanya Anju mau tanyakan, kan Anju ini kan sering curhat nih sama teman Anju, dan teman Anju itu kadang kasih solusi, kadang mendengarkan. Apakah termasuk konseling atau gimana, Bu? Atau semua orang itu bisa menjadi konselor seperti Bu katakan tadi, atau kayak menjadi konselor ternyata harus seperti ini gitu, Bu? Atau bagaimana, Bu? Ya, sebenarnya dalam melakukan konseling sederhananya adalah bercerita antara satu dengan yang lain ya. Jadi kalau berbicara mengenai konseling kan ada dua jenis tuh, konseling berkelompok, konseling individu. Karena kalau berkelompok ini kan berarti ada orang lebih dari satu gitu ya, atau lebih dari dua, itu adalah kelompok. Jadi kalau ada perkumpulan misalnya sesama siswa, aku gini loh, itu juga bisa termasuk konseling. Karena konseling itu sederhananya kembali yang tadi adalah cerita, curhat. Jadi bisa dikatakan, apalagi sampai sudah melakukan pemberian solusi, nah itu juga bisa dikatakan seperti itu aja. Oke, jadi Bu, semua orang bisa jadi konselor atau gimana gitu? Iya, sebenarnya kalau dikatakan sebagai konselor harus ahlinya ya, namanya konselor. Tapi
kalau ingin menjadi pembimbing, semua orang bisa. Yang membimbing, mulai dari orang tua kita bisa jadi pembimbing. Tapi kalau konselor itu harus ahlinya begitu. Dan memang kalau konselor itu tidak asal-asal melakukan konseling, harus ada tahap-tahapannya gitu, harus ada panduan-panduannya begitu Anju. Oke, paham Bu. Oke, jadi Anju, tadi kan Anju bilang kalau saya tuh ada sedikit cerita yang sedih nih, saya mau bercerita Bu, makanya saya datang kepada Ibu. Nah, Ibu bertanya nih kepada Anju, cerita seperti apa sih yang mau Anju ceritakan kepada Ibu? Oke, terima kasih Bu. Ini mungkin ceritaku agak, mungkin bahasa aku mungkin kayak agak baku kali, kan masih mengecap persekolahan gitu kan. Jadi semenjak aku masuk mengecap pendidikan itu Bu, kayak mana Bu ya, aku tidurku tidak teratur gitu. Kadang sampai jam 1 malam tidur, kadang sampai bahkan jam 4 Bu, jam 4 pagi itu tidur. Karena apa? Karena nugas itu, ngerjain tugas. Tapi lama-kelamaan walaupun gak ada tugas, tetap gak bisa tidur cepat gitu Bu. Kalau nggak salah saya searching di Google itu namanya insomnia gitu Bu. Jadi itu kayak gangguan tidur gitu pada orang lain. Makanya dari situ, apa yang aku lakukan, kayak gimana, kayak gini, apa karena kebiasaan penyebabnya atau gimana gitu. Makanya banyak sekali jadi kayak merasa kawan-kawan udah tidur, aku belum, mama udah tidur. Makanya kadang tengah malam itu kayak lapar sendiri, masak sendiri, kayak aduh malam tidur kayak segan bangunkan gitu Bu. Jadi kayak banyak yang terganggu gitu insomnia ini Bu. Mau aku buat kayak gini pun, mau tidur cepat pun susah. Karena kan kalau misalnya aku ini pernah sih Bu tidur siang, nggak tidur siang gitu kan, biasanya aku tidur siang, nggak tidur siang, tetap aja nggak bisa tidur malam cepat gitu Bu. Selalu yang di atas jam 12, makanya kadang mataku langsung hitam, kadang baru tidur langsung lemas. Jadi ke sekolah pun kadang telat, kadang segala macam. Tugas-tugas pun kadang kayak misalnya dikumpulkan jam sekian, kadang telat karena bangun tidur gitu, telat makan, telat segala macam. Banyak lah Bu dampak yang bagi saya, banyak sekali apa yang mau saya rugi gitu Bu. Apalagi ditambah kan kalau misalnya pendidikan itu kan kita harus berpenampilan bagus. Bagaimana orang insomnia Bu, pasti badannya kayak lemas, lesu, mata dia kayak nggak terjaga. Apalagi ke mata ini Bu, mata saya ini sensitif kayak gini. Kalau misal saya udah telat terjadi tidur atau udah lama kali nggak tidur, langsung dia hitam, langsung dia kayak bengkak gitu, kayak warna. Padahal enggak. Jadi gitu Bu, makanya aku mau minta saran dari Bu kayak mana nanti kan aku bisa kayak lebih solusi gitu. Karena aku udah lakukan itu apa aja, memang besoknya bisa tapi terulang kembali gitu Bu. Oke, jadi yang sudah Anju ceritakan memang benar, itu adalah salah satu ciri-ciri daripada insomnia. Jadi kalau berbicara mengenai insomnia itu sederhananya adalah sulit tidur ya, sebagai bisa dibilang penyakit juga, penyakit terhadap orang yang sulit tidur tadi. Jadi kalau mengenai cerita Anju cukup cukup mengganggu ya, apalagi mengenai kehidupan Anju, kesehatan Anju, pola belajar Anju juga terganggu. Jadi memang insomnia ini sangatlah merugikan bagi setiap individu kalau si individu ini penderita insomnia. Jadi memang kalau sejauh ini Anju tadi kan sudah bercerita banyak nih mengenai insomnia, mulai dari bahkan kalau kata gaulnya dibilang mata panda. Iya. Anju juga sudah terjadi lah pokoknya, sudah ada mata panda gitu dalam diri Anju. Itu karena apa? Karena insomnia. Jadi ibu ingin bertanya nih, apakah ada? Pastinya ada sih, tapi coba Anju deskripsikan dampak ataupun impact yang sudah Anju dapatkan atau yang sering terjadi dalam diri Anju setelah ada penyakit insomnia ini dalam diri Anju. Coba dijelaskan Anju. Iya sih Bu, kalau misalnya dampaknya tuh sangat banyak kali. Terlebih lagi kayak merugikan aku pribadi Bu. Dampak pertama itu kayak mental pun sebenarnya terganggu sedikit sih Bu, kayak merasa lebih kayak kurang pede gitu keluar, karena kan ada mata panda di sini, kayak aduh pakai bedak pun, setebal-tebal bedak pun kayak mana ya, keringat langsung aja bercak-bercak gitu. Jadi kayak udah lah nggak usah pakai bedak segala, tapi nampak dia itu. Jadi itu dari visi aku Bu. Baru visi aku kayak makin kurus, kan kebanyakan orang begadang atau susah tidur itu kan Bu, karena membuat mereka jadi kurus itu. Tambah lagi makin kurus, makin diajak kawan-kawan lagi. Baru kalau misalnya untuk lingkungan ya Bu, apalagi aku tinggal sama orang tua nih Bu.
sering kena marah gitu. Lama kali tidur, anak cowok jam segini, bangun jam segini, jadi kayak aduh, baru bangun tidur ya dikasih santapan yang buat absen hati gitu. Tapi ya emang salahku sendiri gitu kan Bu. Apalagi kalau dalam persekolahan, belajar, kadang telat masuk Bu. Kadang-kadang seminggu tuh kadang hampir tiap hari telat, hampir Bu. Karena susah gitu tidur, karena jam 2 tidur, jam 3, bahkan jam 4 gitu. Kadang belajar pun seperti yang tadi lah yang aku bilang sampai dari awal. Waktu ibu masuk kan aku kayak ngantuk gitu, jadi nggak fokus. Belajarku kayak ya keluar masuk gitu, nggak menetap di otak gitu. Jadi kayak mana ya, guru menjelaskan aku kayak memang ya kan pikiran gua di situ. Kapan siap biar aku nggak tidur. Maka waktu istirahat kawan-kawanku makan di kantin aku nggak tidur dari itu. Makanya dan pertemanan pun Bu lagi baik sekali, karena kan aku tidur dia jadi jam istirahat, bahkan di jam pelajaran pun aku tidur. Jadi banyak yang tidak mau berteman denganku, mungkin karena aku kurang sosialisasi mungkin, karena kan aku di dalam kelas saya terus Bu. Kalian pulang dari sekolah langsung ke rumah, dia tidur lagi. Tapi malamnya nanti begadang terus sampai makanya dunia itu kayak bukan dunia nyata lagi, dunia maya semua dia pegang. Jadi banyak sih dampaknya Bu, baik fisik, mental, lingkungan semua kena Ibu. Oke. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Anju cukup banyak dampak yang sudah dialami oleh Anju, mulai dari psikologisnya, fisik, lingkungan, di lingkungan ini baik di orang tua yang sering kena marah atau teman-temannya yang kurang berbaur ya karena kebanyakan tidur di kelas. Terus mengenai pola belajar di sekolah juga terganggu, sering ngantuk pada saat guru menjelaskan gitu ya. Banyak juga ya dampaknya, cukup merugikan kalau dipikir-pikir ya Anju ya. Sangat merugikan sekali Bu. Iya, sangat merugikan. Jadi memang dari yang sudah Anju alami mulai dari dampak-dampak, apakah ada yang mendukung istilahnya ada misalnya teman dekat Anju janganlah begitu, kurang-kurangilah yang namanya begadang atau yang sulit tidur itu, usahakanlah misalnya apa ya, pokoknya ada nggak sih teman-teman Anju yang ingin menarik Anju lagi ke hal yang lebih baik, artinya ingin mengambil Anju dari sisi-sisi yang nggak baik tadi, yang insomnia tadi, atau misalnya orang tua Anju yang mendukung Anju untuk misalnya gadget jam 10 harus diambil, itu kan usaha juga misalnya, atau dukungan juga dari orang tua agar Anju tidak insomnia. Bagaimana Anju, ada nggak? Kalau dari pertanyaan Ibu itu sih ada, baik pertemanan, tapi cuma satu teman Bu, itu pun dibilang sahabat enggak, dibilang cuma teman biasa gitu, karena dia sebangku juga. Yang tadi yang ngancurkan aku sama Ibu tadi ya dia gitu. Terkadang sih bilang dia, kenapa sih kau sering tidur, sering begadang, nggak bagus loh kamu, dia bilang gitu. Nggak apa-apa loh, aku susah kali tidur segala macam gini kayak gitu Bu. Tapi dia ngasih solusi, mungkin kau buat aja lah kayak gini kelakuan gitu, tapi tetap aja nggak kena gitu. Udahlah, tidak ada teman. Kalau dari keluarga sih Bu ada, tapi nggak terlalu ketat sih, nggak pernah sih disita HP Bu. Bahkan kalau misalnya kan karena saya insomnia kali kan Bu, makanya kadang ketika sudah dengarkan suara kaki langkah masuk ke dalam kamar, langsung nih HP matikan langsung gitu. Jadi kayak bohong gitu, tapi nanti kalau bisa apa pun kena marah. Bahkan HP ku ada disita, hampir pernah seminggu HP ku disita Bu, pernah. Itu kalau misalnya sekali ketat tetap kali, kalau misalnya enggak kali gitu. Jadi kayak atau saya kayak awal aja gitu Bu, sesuai dengan kondisi mereka gitu. Jadi tuh kalau sistem sibuk. Tapi kalau misalnya dari kakak, dari abang-abang bahkan adik saya itu kayaknya mereka biasa aja sih Bu, biasa gitu. Bahkan kalau misalnya ada jatuh piring palingnya si Anjunya itu palingan yang gambar itu ya udahlah, mereka biasa aja gitu. Oke. Berarti cukup banyak juga ya kalau misalnya membahas mengenai support system, mulai dari teman, walaupun temannya tidak seberapa gitu, tapi ya tidak apa-apa walaupun memang tidak banyak teman, istilahnya 1-2 teman tapi bisa dipercayakan enak. Terus dari orang tua juga ada. Jadi bisa juga kalau misalnya dikaitkan usaha dari orang tua ataupun usaha dari teman Anju kan ada. Tapi ibu ingin bertanya, ada nggak usaha dari Anjunya sendiri atau diri Anju untuk mengubah sisi yang buruk tadi ke hal yang lebih baik gitu? Ada nggak Anju? Nah kalau usaha pasti ada Bu, itu pasti ada. Pertama kan saya minta saran dari teman saya sebangku tadi. Dia bilang gini, kalau misalnya kau malam itu susah kali tidur, siang nggak usah tidur katanya gitu. Ya udah, siang aku nggak tidur, ternyata tetap aja jam 10 kayak nggak ada merasa ngantuk gitu loh Bu. Kayak mana. Jadi
kayak sia-sia gitu. Nah cara yang kedua kan aku ada Google, katanya apalagi ini kayak cerita rakyat gitu Bu, seperti menghitung angka 100, tetap aja bahkan sampai 500 gitu hitung sampai bibir kiri kering, tetap aja nggak ngantuk. Baru dengarkan lagu pun terkadang misalnya kayak dengarkan lagu pun sudah tidur tapi nggak tidur pulas gitu Bu, tapi tunggu waktu jam-jam 2, jam-jam 1 baru tidur gitu. Jadi usaha apapun yang aku lakukan tuh kayak be aja gitu. Bahkan pernah aku berpikir kayak mau beli obat tidur tapi dilarang sama medisnya. Aku pernah ke apotek ini Bu, aku sama kawan, Bu aku mau beli obat tidur dong. Buat siapa kata itu? Kayak curiga. Buat aku kamu umur berapa kata itu? Ini gak sembarang orang untuk minum ini kata gitu. Untuk insomnia segala macam. Kalau kayak itu pergi aja langsung ke medis atau ke dokter segala macam. Tapi aku takut bicara sama orang tua atau nanti kayak marah kalau orang tua aku kadang mau visi, kadang marah. Kalau orang Batak kayak mana kan? Gak bisa cuma omongan aja, gak bisa lembut. Itu tuh lembut pikiran aku tapi kasar gitu hasilnya gitu. Jadi itu usaha aku lakukan sih Bu, makanya kurang efektif ini gitu aja aku terus. Makanya benar kata teman ini sampai Bu Indah lama tapi Bu Indah ada solusi gitu. Oke, jadi satu ujian juga untuk Anju ya, karena istilahnya gini, walaupun Anju punya insomnia tapi Anju masih berusaha, walaupun usahanya tidak langsung berdampak besar kan, tapi sejauh ini Anju sudah cukup bagus walaupun memang usahanya itu belum langsung instan Anju dapatkan, tapi bagus harus ditingkatkan lagi. Tapi memang usaha yang Anju ini memang karena kurangnya ya, apalagi mengenai apa tadi ya yang kedua, harus menghitung 1 sampai 100. Kalau itu sebenarnya semakin kita menghitung itu akan sulit, itu kan mitos, itu tidak semua dipercaya oleh orang, belum semua penelitian yang mengiyakan itu ya. Karena memang gini, kalau misalnya kita menghitung 1 sampai 100 itu kan akan menguji kefokusan kita. Ketika kita makin fokus, habis 60 berapa? 7. Berarti itu akan membuat kita makin tidak ngantuk. Artinya makin kita konsen, otak kita semakin bekerja, bukan otaknya diistirahatkan. Harusnya diistirahatkan kan, biar tubuhnya juga bisa rileks gitu. Jadi Anju, seperti yang sudah Anju sampaikan, ada beberapa usaha yang dari Anju tapi usahanya belum maksimal. Ada beberapa tips atau usaha yang dari ibu harus Anju lakukan. Ini harus karena apa? Agar Anju tidak lagi insomnia, atau bukan langsung menghilangkan insomnia ya, tapi mencegah atau mengantisipasi ya. Oke, jadi yang pertama itu tadi kan teman Anju kan bilang nih, bisa dicatat ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang, minta dari ibu catatannya. Nah, yang pertama, Anju harus rajin olahraga. Kenapa ibu bilang begitu? Kalau kita makin melenturkan tubuh kita, makin membuat tubuh kita semakin rileks mulai dari olahraga, maka ketika istirahat pun nanti kita makin rileks, tubuh kita makin aman begitu. Lalu yang kedua, kalaupun misalnya rajin berolahraga itu tidak udah mas belum maksimal lah, ganti Nah, yang kedua, Anju bisa, kalau misalnya Anju bermain HP tadi kan, nah Anju bisa memutar musik relaksasi, musik relaksasi. Itu akan membantu Anju nanti merelaksasikan tubuh Anju, pikiran Anju, semua otak Anju juga, hati Anju makin tenang, makin rileks, makin stabil. Maka Anju akan terlatih, semakin terbiasa nanti Anju mendengarkan musik relaksasi, makin terlatih, makin sering tidur cepat begitu. Lalu sebelum ke langkah yang ketiga, ibu ingin bertanya, Anju suka kopi apa enggak? Suka kopi, bukan kopi hitam sih, gue kayak misalnya kopi, kopi susu gitu sih, kayak minuman anak muda gitu sih Bu. Oke, itu bagus sih, tapi kalau di atas jam 11-an itu tidak perlu lagi konsumsi, apalagi kopi hitam. Kopi hitam kan mengandung kafein. Nah, itu kan akan membuat membuat mata kita itu makin kuat untuk tidak tidur ya, kopi, karena itu mengandung kafein, itu akan mencegah kita untuk tidur lebih cepat gitu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, Anju bisa mengatur jam tidur. Misalnya Anju membuat di dinding gitu, menuliskan hari ini aku harus tidur jam segini, hari ini aku harus tidur jam segini. Atau misalnya Anju ingin mengubah jam Anju bermain gadget, udah aku sampai jam 10 lah main HP, atau besok aku harus sampai jam 11. Nggak boleh, harus konsisten, nggak boleh lebih seminggu 2 minggu, nggak boleh, harus konsisten. Itu yang harus Anju tanamkan.
Terus selanjutnya, Anju kalau misalnya suka mendekorasi kamar, itu sangat membantu. Karena gini, kalau misalnya di sebelah kiri Anju ada letak lemari gitu ya, Anju kalau misalnya bosan lihatnya, ganti dekorasi yang lain, pindahkan gitu kan. Nah, semakin kita nyaman di tempat atau di kamar kita, semakin kita juga nyaman tidurnya. Artinya misalnya kita buat lampu-lampu yang khusus untuk tidur gitu, Anju bisa nyalakan itu. Artinya itu akan membantu Anju merangsang merangsang otak Anju agar bisa istirahat dengan cepat.